pemerintahan 19. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3. Di sini akan membahas tentang pemurnian dan pembaharuan di dalam Islam. Pemurnian dalam bahasa Arab artinya tasydid. Tasydid artinya mengosongkan. Tasydid sebenarnya membuat kembali asli. Maka dalam istilah akademik, pemurnian disebut purifikasi. Pemurnian sebenarnya memurnikan ajaran kembali. Pembaharuan artinya membaharui, yang dilakukan dalam kreasi dan inovasi. Pemurnian itu hanya di ranah akidah dan ibadah, dan tidak ada pembaharuan di ranah ibadah. Pembaharuan menurut Profesor Dr. Harun Nasution, nama lainnya adalah modernisme. Pemurnian yaitu mencakup wilayah di ibadah dan akidah. Sedangkan pembaharuan di muamalah. Yang mempelopori sekolah pertama di Indonesia adalah Muhammadiyah. Tetapi banyak tentangan yang menyebutkan Muhammadiyah itu kafir. Karena sekolah Muhammadiyah memakai bangku, memakai kursi, yang waktu itu namanya sekolah tidak memakai barang tersebut. Tetapi berkumpul di masjid, duduk bersila, ada ustadz, ada kiai, kemudian berkumpul dan menggunakan dampar untuk cara belajarnya. Karena jika memakai kursi, meja itu dianggap menyamai sekolah Belanda. Tetapi hal tersebut dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk bisa memberikan ilmu pengetahuan juga tanpa meninggalkan ilmu agama. Saat Islam sedang muncul, ada peradaban yang sedang maju, yaitu peradaban Persia di timur dan Romawi di barat. Peradaban Islam pada jaya-jayanya ialah pada saat Bani Abbasiyah. Peradaban Islam tidak akan mungkin terjadi kalau berpegang pada kemurnian. Peradaban itu harus siap dengan pembaharuan. Bani Abbasiyah, tepatnya Khalifah Al-Ma'mun, itu khalifah yang kemudian memimpin Abbasiyah sehingga maju. Contohnya, di zaman ini ada perpustakaan pertama dan sangat terkenal, yaitu Darul Hikmah atau Baitul Hikmah, yang artinya hikmah kebijaksanaan. Barat datang ke perpustakaan itu karena banyak literatur kunci ilmu adalah perpustakaan dan Islam punya itu. Al-Ma'mun berani mengambil buku non-Islam yang diambil dari Romawi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan ditaruhnya di perpustakaan sehingga banyak orang mengerti. Contoh ada ilmu kesehatan Ibnu Sina dan masih banyak lagi. Dan itulah yang menjadi pengantar munculnya peradaban Islam. Peradaban kemudian berputar. Terjadi kemunduran pada peradaban Islam dari jaya kemudian mundur. Ada beberapa faktor, yaitu 1. Umat Islam lebih senang dan dekat dengan tasawuf. Selanjutnya, terjadi perebutan kekuasaan di internal keluarga kerajaan muslim. Selanjutnya yaitu budaya keilmuan menurun. Dulu ulama semua menulis dan mempunyai karya. Sedangkan pada zaman itu, kemudian yang terjadi hanya ada sekedar hura-hura dan foya-foya, mabuk-mabukan dan lain sebagainya yang menyimpang. Faktor ini yang membuat peradaban turun. Ratusan tahun Ibnu Sina terkenal di bidang kedokteran. Kedokteran Eropa maju karena Ibnu Sina. Ibnu Sina dipakai ratusan tahun di Eropa. Tetapi nama Ibnu Sina disamarkan apabila dilacak supaya tidak ada tapak tilasnya Islam. Selanjutnya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Waktu itu masuk pembaharuan. Bukan hanya di Indonesia saja, menyembah kuburan juga dilakukan di Arab sana. Muhammad bin Abdul Wahab berkata, ini adalah akar dari kemusyrikan. Ada pohon ditebang, kuburan dibongkar. Pembaharuan Muhammad bin Abdul Wahab lebih ke arah ibadah dan akidah. Barat maju karena meninggalkan kitab sucinya. Islam mundur karena meninggalkan kitab sucinya. Contohnya di Indonesia saja ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mempelopori adanya organisasi Muhammadiyah, dan juga ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mempelopori adanya organisasi Nahdlatul Ulama. Dan masih banyak tokoh-tokoh Islam yang tidak bisa saya sebutkan semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sampai bertemu di tugas selanjutnya.